Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mal walah. Kita bertemu lagi dalam kajian ulumul hadis. Sekarang tinjauan historis hadis dari masa ke masa. Bisa dilihat di dalam buku Ilmu Hadis dan Cara Berteladan pada Rasul, halaman 85. Secara garis besar, hadis dari masa ke masa bisa kita lihat periodisasinya, ya. Periodisasi ahli sejarah itu ada yang membagi kepada 7 periode. Periode pertama itu pembentukan hadis, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun hingga beliau wafat. Itu pembentukan hadis. Jadi hadis itu dibentuk pada zaman ini sejak Rasulullah SAW berusia 40 tahun atau masa bi'tsah, masa diutus, hingga Rasul wafat. Kalau sudah wafat tidak dibentuk hadis. Walaupun sahabat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, tapi para sahabat melakukan sesuatu, itu pasti dasarnya dari Rasul. Jadi asal-usulnya dari Rasul. Di antara lain pemilihan pemimpin sampai 7 macam. Nanti akan saya uraikan. Kemudian di zaman Rasul tidak ada sholat pakai mushaf, tetapi setelah Rasul wafat ada sahabat yang melakukan, umpamanya tabi'in yang melakukan. Itu sebetulnya warisan dari Rasul. Jadi sudah ada dasarnya dari Rasul. Jadi pembentukannya sejak Rasul usia 40 sampai beliau wafat. Kemudian periode kedua adalah wafat Rasul hingga 41 Hijriah, yaitu wafat Ali bin Abi Thalib. Ini sering disebut masa Al-Khulafa Ur-Rasyidin. Kemudian ketiga, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 31 setelah wafat. Jadi pembukuan hadis secara resmi menyeleksi sejak Ali bin Abi Thalib wafat, yaitu 41 Hijriah, sampai abad pertama atau abad pertama berakhir. Boleh dikatakan sampai tahun 100 Hijriah. Karena tahun 100 Hijriah ini para sahabat sudah tidak ada lagi. Jadi di sini dikatakan perkembangan politik, ada perubahan di dalam sistem perpolitikan yang tentu saja berpengaruh kepada sejarah hadis. Kemudian pembukuan hadis secara resmi dan penyeleksian ini sejak tahun 100 sampai 200 atau abad kedua Hijriah. Kemudian dari 200 sampai 300 yaitu perkembangan ilmu hadis. Jadi kalau di sini kan hadis itu banyak secara tekstual saling mengutip antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau abad ketiga 200 sampai 300 itu bermunculan ilmu hadis karena di situ ada tasqih, penyaringan hadis-hadis.
Sehingga perkembangan ilmu hadis. Dan periode berikutnya adalah pada tahun 300 sampai 623 Hijriah. Ini pembentukan jami atau kumpulan hadis dari sumber asli. Kemudian diwujudkan di dalam kumpulan hadis. Dan periode ketujuh adalah syarah dan kajian hadis. Itu mas sepanjang masa. Kalau syarah, jadi sampai sekarang syarah hadis itu masih bermunculan. Dan termasuk saya sendiri juga terjun di bidang itu. Itu dengan 4 metode, yaitu metode tahrij, kemudian tahlil yang saya lakukan itu uraian, hanya bedanya kalau yang saya lakukan kajian dari hasil para penyarah hadis di kajian syarah hadis. Ya, mulai dari tahrij, kemudian tahlil, yaitu mengkaji uraian para ulama. Kemudian tahlil itu dilanjutkan kepada takwil, itu beberapa ibroh, dan yang keempat adalah tatbik, penerapannya. Jadi itu berlaku sepanjang masa. Sampai hari kiamat, syarah hadis itu akan terus-menerus berkembang. Karena memang banyak ditemukan ilmu-ilmu yang mendukung kebenaran hadis. Jadi kalau ilmu yang menurunkan kebenaran hadis itu tidak akan ada. Yang kalau ilmu itu menurunkan keberlakuan hadis, berarti ilmu itu salah. Kalau yang benar mah pasti mendukung kebenaran hadis. Itu periodisasi hadis. Dan kita lihat sekarang masa Rasul atau perkembangan hadis masa Rasul. Hadis yang menjelaskan sejarah wahyu pertama itu disampaikan lagi oleh Rasul pada Aisyah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu turun pertama kali adalah ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Yang saat itu istrinya hanya Siti Khadijah. Kemudian setelah wafat Siti Khadijah, maka beliau nikah dengan Saudah. Nah, dan pengalaman Rasulullah SAW di usia 40 tahun itu, ketika menerima wahyu pertama, maka disampaikan kepada Aisyah. Nah, sehingga Aisyah itulah yang berbicara kepada kita, kepada umat, kepada sahabat, kepada tabi'in, bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun itu. Pengalaman Rasul menerima wahyu itu disampaikan kepada Aisyah. Dan Aisyah lah yang bercerita. Ya, antara lain seperti ini, diriwayatkan oleh Bukhari. An Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah menceritakan beliau Ummul Mukminin. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW, yaitu yang paling pertama wahyu diturunkan kepada Rasul, wahyu itu ar-ru'ya sholihah, kedaum. Jadi diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana menerima wahyu. Dan ini saya kutipkan di dalam kitab atau di dalam buku ilmu hadis dan cara berteladan pada Rasul secara lengkap. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis sad. Summa hubbiba ilahil khala wa kana yahlu bi ghari Hira. Fayatakhannasu fi wa huwa ta'abbudul layali dawatil adad qabla an yansi'a
qabla ayyan si'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalika summa yarji' ila Khadijah faya tazawwadu limisliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira fa ja'ahul malak fa qala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani fa qala iqra qultu ma ana biqari. Jadi Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hira, kemudian datang malaikat yang memerintahkan agar Rasul membaca. Padahal Rasul pada saat itu sedang tahannus, yaitu untuk beribadah di malamnya di Gua Hira, menghadap munajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyepi dari berbagai persoalan atau dari berbagai kericuhan atau dari berbagai hal yang dilaksanakan orang-orang jahiliyah, maka beliau menghadap kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertahanus. Dan maka dia diperintah untuk membaca Iqra. Fakul nama ana biqari, maka Rasul pada saat itu mengatakan, apa yang harus aku baca, atau aku bukan pembaca. Kemudian malaikat itu mendesak, memaksa, sehingga akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dan setelah ayat ini turun, maka beliau langsung pulang menuju istrinya Khadijah, pada khola ala Khadijah binti Khuwailid, itu pada istrinya, dan dia mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, ya tentu saja sebagai manusia kaget didatangi oleh seorang yang tidak dikenal dari mana asal-usulnya, bentuknya berbeda, ya tiba-tiba memerintah membaca, sudah pasti itu panas dingin bagi Rasulullah SAW, sehingga langsung ingin diselimuti. Dan fazammaluhu, maka dia diselimuti oleh Siti Khadijah, dan dia dhahaba anhu ar-raw faqala li Khadijah wa akhbarana al-khabar laqad khasitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallah ma yuzika Allahu abada innaka latasil rahim wa tahmil qul wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaib wa tu'inu ala nawaibil haq. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Am Khadijah, ibn Am Khadijah. Nah, maka setelah ditanya oleh Khadijah kan apa yang terjadi, maka diceritakan oleh Rasul demikian berat tantangan yang dihadapi oleh Rasul di Gua Hira itu, maka dia merasa ketakutan. Kata Khadijah, kenapa Anda harus takut? Engkau orang baik, engkau selalu mengadakan silaturahim dengan sesama umat, sesama manusia. Engkau juga memuliakan tamu, engkau juga melakukan yang begitu indah. Jadi bagaimana mungkin engkau merasa takut, kata Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah menghadap saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, dan ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal, wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab
Yang Waraqah bin Naufal itu adalah uh, suka menerjemahkan kitab-kitab yang bahasa Ibrani kepada bahasa Arab, baik Injil ataupun kitab-kitab yang lain. Dan Waraqah bin Naufal pada saat itu sudah syaikhun kabirah, sudah lanjut usia, pada amiyah, sudah tunanetra. Faqalat lahu Khadijah, lalu Khadijah bercerita, ya ibna'am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhi, dengarkan apa yang diceritakan oleh anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, mada tara? Fa ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Waraqah hadan namus. Jadi apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah dan diceritakan kembali kepada Waraqah, dan Waraqah bin Naufal mengatakan hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, ini adalah sesuatu yang terjadi kepada Nabiullah Musa. Ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyya qala na'am lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Summa lam yanshab Waraqah antufiya wa fataral wahyu. Ya, sudah diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, kata Waraqah bin Naufal, ini merupakan ketentuan Allah yang Allah turunkan pula, dialami hal seperti ini oleh Musa, oleh nabi yang lain. Maka dia mengatakan justru merasa khawatir dengan kejadian ini terjadi juga kepada Rasul, karena para Rasul, para Nabi terdahulu pun mendapat tantangan yang demikian hebat. Maka dia berjanji, kalau aku masih hidup akan menjadi penolong. Dan ternyata Waraqah bin Naufal tidak lama kemudian wafat. Dan pada saat itu wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti beberapa saat. Jadi berdasar apa yang diceritakan Rasul kepada Aisyah dan diceritakan oleh Aisyah, ini memberikan gambaran. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu bertahanus, jadi menyendiri untuk beribadah kepada Allah, itu ketika sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul, di Gua Hira. Yang kedua, wahyu pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang memerintah untuk membaca. Tiga, Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak pandai membaca. Makanya dikatakan ma ana biqari. Jadi kalau beliau punya ilmu di masa beliau jadi Rasul, itu bukan hasil bacaan, bukan hasil penelitian, bukan hasil analisis, tapi semata-mata datang dari Allah, semata-mata wahyu yang ia terima. Karena beliau bukan pembaca, bukan orang yang pandai membaca, bukan orang yang pandai menganalisis sejarah masa silam. Jadi kalau Rasul SAW hafal tentang para nabi, para rasul masa lalu, kisah-kisah umat terdahulu, itu bukan hasil analisis, bukan hasil bacaan beliau, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi itu merasa kaget tatkala kedatangan Jibril yang tiba-tiba menyuruh membaca, karena memang beliau bukan pembaca.
Kelima, Waraqah bin Naufal itu sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Makanya dikatakan An-Namus. Keenam, setiap ada Rasul yang diutus, di samping banyak pengikut, tapi juga pasti ada penentang. Dan itulah yang pikamelang, yang dikhawatirkan oleh Waraqah bin Naufal. Para penentangnya, makanya dia juga berjanji akan menjadi pembela yang utama. Ketujuh, peranan istri itu sangat penting dalam melangsungkan perjuangan risalah. Sehingga Siti Khadijah aktif membela Rasul SAW sampai berkonsultasi, sampai menyerahkan segala apa yang ia miliki. Kemudian kedelapan, dengan nada perintah membaca ketika Rasulullah SAW menyepi, mengandung berbagai makna yang tentu saja itu harus dihayati. Dan wahyu pertamanya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasul berdasar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalimat pertama itu Iqra, yang berulang 2 kali. Iqra, Iqra. Ini mengisyaratkan bahwa membaca itu merupakan ibadah yang paling pertama diperintah Allah kepada Rasul. Khususnya perintahnya kepada Rasul, tapi itu berlaku umum kepada setiap umat. Merupakan bukti betapa tinggi dan utama nilai membaca bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, kegiatan membaca itu mesti Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu, atas nama Allah. Dan ini juga memberikan gambaran. Pertama, membaca. Kemudian, membacanya atas nama Allah. Ketiga, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini memerintah untuk membaca ayat wahyu dan ilmu. Ayat wahyunya yaitu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan. Ayat wahyu. Ilmu. Karena di situ khalaq, menciptakan alam. Maka mukmin dituntut berzikir dan berfikir. Berzikirnya Bismi Rabbik, berfikirnya khalaqnya. Disikap terhadap wahyu Allah dengan cara berpikir, baik dalam hati, diucapkan lisan, maupun diamalkan. Sedangkan terhadap khalaq, kejadian alam, maka mukmin dituntut berpikir. Yang disitulah yang disebut ulul albab itu berpikir dan berzikir. Keempat, objek utama yang dibaca adalah nama Allah. Bismi Rabbik. Disyaratkan juga alladzi khalaq. Bukan hanya mengenal nama Allah, tapi juga apa yang diperbuat Allah. Nama Allah diisyaratkan pada wahyu pertama ini, Rabb. Maha pemelihara. Khalaq. Maha pencipta. Akram. Maha pemurah. Alladzi 'allama. Yang maha mengajar. Sedangkan objek bacaan berupa makhluk yang diisyaratkan pada ayat tersebut adalah semua alam, baik mikro, seperti khalaqal insana min 'alaq, maupun makro, seperti khalaq pada ayat pertama. Dengan demikian, ayat yang mesti dibaca manusia terdiri atas ayat wahyu dan ilmu. Dalil syariah dan ilmiah. Syariahnya Allah. Khalaq.
akram, allama. Sedangkan ilmunya adalah ada al-insan, ada alam semesta. Jadi, membaca diri, membaca alam semesta. Dan sekaligus juga fungsi membaca mesti menghasilkan peningkatan iman. Karena alama bil qalam, alamal insan, ilmu dan amal. Di setiap muslim dituntut untuk iman pada wahyu, pintar dalam segala ilmu. Sedangkan amal mesti berisi atau berdasarkan dalil-dalil syariat dan dalil-dalil ilmiah. Oleh karena itu, bahan bacaan yang diperlukan muslim terdiri yang ilmiah dan syariat. Yang imani, filosofi, serta dogmatis dan logis empiris. Dogmatisnya berupa wahyu, harus diterima apa adanya, dan logis empirisnya yang berdasar ilmu itu. Syariat, hukum Allah, itu yang berasal Quran dan Sunnah Rasul, serta ilmiah yang hasil penelitian, hasil membaca. Jadi ayat itu ada ayat qauliyah, itu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi, dan ayat kauniyah, itu hukum yang tersurat dan tersirat di dalam alam. Kemudian yang kelima, isyarat wahyu pertama ini, kesempurnaan zikir dan berpikir, maka tanggung jawab mukmin terhadap Quran membaca, iqra, memahami dan menghayati isi. Karena di situ alama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Kemudian mengamalkan, seperti disebut al-akram. Kemudian yang keempat, mengajarkan, karena alama bil qalam. Jadi membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Keenam, pada surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut tercantum secara berurutan antara membaca, yaitu iqra, menulis, qalam, dan alamal insana malam ya'lam. Jadi antara qiraah dan kitabah, Anda membaca dan menulis. Ini mengisyaratkan pentingnya jalinan kerjasama antara pustaka dan membaca, antara pengarang dan pembaca. Jadi kalau saya lewat ngajar atau lewat majelis taklim, ngajar di Unisba, ngajar di masjid, ibu-ibu, dan dimanapun, selalu saya menyediakan makalah atau buku. Kalau untuk mahasiswa, bukunya sekaligus. Kalau untuk pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim dalam bentuk makalah satu kali pertemuan, itu karena salah satu tujuannya untuk melaksanakan firman Allah yang pertama kali diturunkan, surat Al-Alaq ini. Di situ ada perintah membaca, perintah menulis, mengamalkan, dan mengajarkan. Dan ini harus kita sadari. Apalagi sekarang tulisan-tulisan itu dengan mudah kita sebarluaskan melalui media massa. Dan tulisan itu tentu saja sangat tergantung kepada apa yang kita tulis dan apa yang kita analisis, apa yang kita sebarkan. Makanya kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang itu ada jarimu harimaumu. Hari jemari. Kemudian kita lihat juga isyarat dari ayat keempat dan kelima. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Ini menunjukkan bahwa pengajaran itu memerlukan kelengkapan bacaan karena di situ ada bil qalam. Jadi itu bacaan kalau qalam itu.
Sedangkan bacaan mesti diajarkan karena alamal insana malam ya'lam. Kedelapan, agar Al-Quran dan hadis tetap terpelihara, juga dari sudut ilmu hadis ini, dan berada dalam kalbu umat, maka mesti menempuh jalan, yaitu yang pertama membaca, kedua menulis, ketiga mengajarkan. Dengan 3 kegiatan tersebut, maka akan terbebas dari rupa dan pikun tentang ayat dan hadis. Jadi timbul pertanyaan, kenapa surat Al-Alaq diturunkan pertama kali ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu malah surat Al-Alaq? Salah satunya ditinjau dari sudut ulumul hadis, karena hadis itu harus terpelihara. Dan terpeliharanya hadis adalah dengan banyak membaca, banyak menulis, dan banyak yang mengajarkan. Nah, sekarang kita lihat hadis pasca wahyu pertama, sehingga Rasul wafat. Selama Rasulullah SAW masih hidup, itulah al-hadis terwujud sebagai syariah yang kedua setelah Al-Quran. Makanya periode pertama ini oleh ulama hadis disebut asrul wahyi wa taqwim. Masa turun wahyu dan pembentukan syariah dan masyarakat Islam. Al-hadis pada masa ini terwujud dalam bentuk akwal, af'al, takrir. Itu ucapan, perbuatan, dan takrir Rasul. Dan selanjutnya diwujudkan juga dalam ham, rencana, dan juga dalam tark. Waktu itu paham betul tentang Al-Quran dan hadis para ulama, para sahabat. Bila di antara mereka ada yang kurang paham, maka langsung bertanya kepada Rasul. Di semasa Rasul SAW masih hidup, Rasul itulah Al-Quran dan hadis berjalan. Sahabat benar-benar menjaga hafalannya, bukan hanya makna, tapi juga redaksi yang disampaikan Rasul. Dan Rasul SAW pun berdoa, rahimallah man sami'a minni hadisan. Fabalagohu kama sami'ahu. Farubba muballag aw'a lahu min sami'. Semoga Allah mencurahkan rahmat pada orang yang mendengarkan dariku hadis dan menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Karena banyak orang yang menerima itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Yang langsung. Al-hadis ini mengisyaratkan betapa bahagia orang yang selalu menyebarluaskan hadis. Itulah mungkin salah satu faktor yang mendorong para sahabat sangat semangat dan tekun menerima hadis Rasul. Mereka sangat jujur dan adil. Tidak ada yang berani berbuat dosa. Karena takut oleh ancaman Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berbuat dusta atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ya, dengan demikian para sahabat itu selalu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hadis pada saat ini memang tidak ditulis secara resmi karena belum diperlukan. Karena apapun yang diperlukan kan tinggal langsung kepada Rasul. Itu dengan Quran. Rasul juga melarang sahabat menulis apa yang disampaikannya selain Quran. Beliau bersabda, la taktubu anni syai'an illal Qur'an. Faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhur. Kan kau tulis dariku selain Quran. Barang siapa yang nulis silahkan hapus. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku ketika awal Islam. Sedangkan pada akhirnya Rasul mengizinkan untuk menulis para sahabat.
Dan sahabat Rasul yang mendapat mandat untuk menulis itu cukup banyak. Ya, antara lain Abdullah bin Ammar yang lahir 27 sebelum hijrah, wafat 83. Kemudian dia tulisannya namanya As-Sadiqah. Jabir bin Abdullah yang lahir 16 sebelum hijrah, wafat 78 hijrah. Catatannya disebut As-Sahifah Jabir. Kemudian Anas bin Malik, lahir 10 sebelum hijrah, wafat 93, bekerja sama dengan para putranya. Kemudian Abu Hurairah, yang lahir 19 sebelum hijrah, wafat 59 hijriah, dengan nama As-Sahifah, As-Sahihah. Abu Bakar Siddiq, 50 sebelum hijrah, wafat 13 hijrah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, 23 sebelum hijrah, wafat 40. Dan Abdullah bin Abbas, 3 sebelum hijrah, wafat 68. Nah itu para pencatat hadis ketika Rasul masih hidup. Dan diizinkan oleh Rasul untuk menuliskan hadisnya. Karena diperintah tadi, alama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Di samping sahabat tersebut, masih banyak yang lain yang mendapat izin dari Rasul untuk menuliskan hadis, seperti Abu Syah, Abu Ayyub al-Ansari, yang Khalid bin Zaid itu, Rafi bin Al-Khadij, Ammar bin Hazm, Sa'id, Ibnu Mas'ud. Tapi semuanya tidak dipublikasikan tulisan-tulisannya karena pada saat itu untuk pribadi masing-masing. Sehingga boleh dikatakan di zaman Rasul hadis itu sudah tertulis, cuman belum menyebar secara resmi, belum dipublikasikan tulisannya, publikasinya. Itu adalah lewat lisan, lewat perbuatan, dan apa yang belum dipahami, mereka langsung nanya pada sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai periode pertama sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama hingga beliau wafat. Dan periode berikutnya saya akan bahas pada kajian setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.